Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Oktaviani dengan NPM 2240401009 dari lokal A3 Manajemen. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul mengaktualisasikan diri melalui teks artikel ilmiah. Yuk, kita bahas. Nah, teman-teman, dalam pembahasan kali ini terdapat 4 poin penting yang akan kita bahas. Pertama, yakni membangun konteks teks artikel ilmiah. Yang kedua, menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Yang ketiga, membangun teks artikel ilmiah secara bersama-sama. Dan yang terakhir ialah membangun teks artikel ilmiah secara mandiri. Artikel ilmiah sebagai wujud aktualisasi diri merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam hierarki kebutuhan manusia. Konsep ini mengacu pada proses pengembangan potensi pribadi secara maksimal. Melalui penelitian dan penulisan artikel ilmiah, seseorang dapat mencapai tingkat aktualisasi yang tinggi dalam bidang akademiknya. Membangun konteks teks artikel ilmiah mengacu pada proses penyajikan informasi yang tepat dan relevan untuk membantu pembaca memahami topik atau masalah yang dibahas dalam artikel tersebut. Konteks teks artikel ilmiah biasanya mencakup beberapa aspek, termasuk latar belakang, tujuan metode penelitian, temuan, dan implikasi dari penelitian yang dilakukan. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi kedua nih. Nah, materi kedua yakni menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah, yang diantaranya ialah mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah, menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah, serta menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di 4 bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tiak kaku, bahkan sering disusun menurut 4 kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks sama sekali. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata. Menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan untuk artikel penelitian. Dan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan untuk artikel non-penelitian. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Masalah timbul apabila penulis artikel ilmiah tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. Alasannya adalah bahwa nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi retoris. Apabila di bawah tahapan-tahapan pada struktur teks artikel ilmiah tidak diisi dengan genre mikro yang tepat, padahal genre mikro itu mengemban fungsi retoris pada tahapan-tahapan tersebut. Hal ini berarti bahwa tujuan sosial akademik teks ilmiah itu tidak tercapai. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya.
Artikel ilmiah dalam ketiga jenis itu dapat diterbitkan di berbagai forum dan media. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, baik yang berupa penelitian maupun yang konseptual, dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Artikel ilmiah populer tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di forum-forum di atas. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan adalah pembaca awam atau pembaca secara umum. Selanjutnya ialah membangun teks artikel ilmiah secara bersama-sama. Mengevaluasi teks artikel ilmiah berarti melakukan analisis tersebut dengan tujuan menilai kekuatan, kelemahan, dan validitasnya. Merekonstruksi teks artikel ilmiah berarti melakukan perubahan atau perbaikan pada artikel tersebut dengan tujuan meningkatkan kejelasan, konsistenan, dan ketetapan informasi yang disampaikan. Dalam melakukan evaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah, penting untuk mempertimbangkan keakuratan, kejelasan, kohesi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa artikel tersebut memenuhi standar ilmiah yang tinggi, komunikatif, dan dapat dipahami oleh pembaca yang dituju. Nah, akhirnya teman-teman, kita masuk ke menulis teks artikel ilmiah berdasarkan permintaan. Nah, menulis teks artikel ilmiah berdasarkan permintaan merujuk pada proses menulis artikel ilmiah yang dilakukan sebagai respon terhadap permintaan atau kebutuhan tertentu, seperti lembaga penelitian, jurnal akademik, atau individu yang membutuhkan artikel ilmiah untuk keperluan tertentu. Ketika menulis artikel ilmiah berdasarkan permintaan, langkah-langkah umum yang dapat diikuti meliputi: yang pertama, memahami permintaan; yang kedua, penelitian; yang ketiga, perencanaan; yang keempat, penulisan; yang kelima, referensi; yang keenam, revisi; yang ketujuh, penyuntikan; dan yang terakhir ialah proofreading. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di materi terakhir, yakni membangun teks artikel ilmiah secara mandiri. Mengaktualisasikan diri melalui teks artikel ilmiah melibatkan proses penulisan dan kontribusi dalam bentuk tulisan ilmiah yang dapat menyebarkan pengetahuan, pengalaman, dan temuan kepada komunitas akademik dan ilmiah. Nah, teman-teman, berikut adalah rangkuman tentang mengaktualisasikan diri melalui teks artikel ilmiah. Ada 6 nih teman-teman. Yang pertama, menulis dengan tujuan. Yang kedua, metodologi yang valid. Yang ketiga, analisis dan temuan. Yang keempat, gaya penulisan ilmiah. Yang kelima, publikasi dan diseminasi. Yang ketujuh, umpan balik dan kolaborasi. Yang pertama ialah lakukan penelitian yang mendalam. Langkah pertama dalam mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah adalah melakukan penelitian yang mendalam di bidang yang diminati. Pelajari literatur yang relevan, tinjau penelitian terbaru, dan identifikasi celah pengetahuan yang dapat Anda eksplorasi melalui artikel. Yang kedua ialah menulis dengan tujuan. Tentukan tujuan Anda dalam menulis artikel ilmiah. Apakah Anda ingin bertemu penelitian, mengajukan gagasan baru, atau memperluas pemahaman dalam suatu bidang tertentu? Menetapkan tujuan ini akan membantu Anda merancang artikel dengan fokus yang jelas. Yang ketiga ialah metodologi yang valid. Pastikan artikel ilmiah Anda didukung oleh metodologi penelitian yang valid. Gambarkan secara rinci langkah-langkah yang Anda ambil dalam melakukan penelitian, termasuk desain penelitian, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil. Yang keempat ialah analisis dan temuan. Sajikan analisis yang objektif dan temuan yang relevan dalam artikel ilmiah Anda. Gunakan data dan bukti yang diperoleh dari penelitian Anda untuk mendukung pernyataan dan klaim yang Anda sampaikan. Jelaskan implikasi temuan Anda dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada pemahaman di bidang yang Anda teliti. Yang kelima ialah gaya penulisan ilmiah.
Mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah melibatkan penggunaan gaya penulisan yang sesuai. Gunakan bahasa yang jelas, formal, dan objektif. Hindari penggunaan kata-kata emosional atau bias yang dapat mengurangi keakuratan dan keandalan tulisan Anda. Yang keenam ialah publikasi dan diseminasi. Langkah penting dalam mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah adalah dengan mempublikasikan tulisan Anda di jurnal atau platform ilmiah yang relevan. Pastikan untuk mematuhi pedoman dan persyaratan penerbitan yang berlaku. Setelah publikasi, Anda dapat mempromosikan artikel Anda secara aktif melalui konferensi, presentasi, media sosial, dan kolaborasi dengan peneliti lain. Yang ketujuh ialah umpan balik dan kolaborasi. Terima umpan balik dan rekan sejawat dan pembaca artikel Anda. Diskusikan temuan dan ide Anda dengan peneliti lain. Wah, teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung slide. Nah, ada kesimpulan dari materi ini, yakni artikel ilmiah membawa manfaat yang lebih luas pada masyarakat. Dengan menyebarkan temuan dan ide-ide inovatif, kita dapat mempengaruhi perubahan positif dan memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Artikel ilmiah menjadi penghubung antara dunia akademik dan dunia nyata, memastikan bahwa pengetahuan tidak hanya menjadi milik para ilmuwan, tetapi juga diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.